Ya, kita bertemu lagi dalam program podcast Akap Anta Kirana Asabwa. Dari Keblinger Jadi kebenar. Oke, tema hari ini, khusus episode kali ini, kita mau bahas sebuah pernyataan Keblinger yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun ya. Seringkali kita mendengar orang-orang menggunakan ayat dari Markus 4 ayat 8. Ya, Markus 4 ayat 8 dikatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Nah, biasanya sering digunakan oleh orang-orang berbicara tentang berkat. Menaburlah engkau, memberikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati, memberikan kepadamu 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Jadi digunakan ayat ini untuk konteks berkat. Ini kan Keblinger ya, Bu ya? Di mana Keblingernya, Bu? Jadi gini, Panta, teman-teman. Sebenarnya ayat ini sudah clear, Panta. Jelas ya? Jelas, karena kan sekali lagi ya, Markus 4 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Kalau kita lihat konteksnya, Panta, ini tentang firman Tuhan. Oke, jadi yang ditabur itu benih firman Tuhan. Firman Tuhan. Bukan uang. Jadi ini tidak bicara tentang investasi. Mungkin karena kata-katanya ada menabur ya. Betul. Dan di gereja kan ada penaburan. Nah, seringkali kita keblinger soal penaburan, gitu kan. Jadi ini bukan investasi, ini tentang evangelisasi. Nah, ini tentang penginjilan. Nah, itu yang penting. Makanya kalau kita lihat ini 30, 60, 100 kali lipat, ini bukan tentang uang. Ini tentang apa? Tentang ketika firman Tuhan disampaikan, ditaburkan, ada kata di tanah yang baik, maka Tuhan akan menumbuhkan. Itu yang Paulus pernah katakan. Jangan ribut tentang Apolos yang menyiram, tentang aku yang menanam, tapi fokusnya kepada Tuhan yang memberi pertumbuhan. Betul. Itulah yang terjadi di ayat ini. Ini kan perumpamaan, Panta. Maka kita harus memaknai dengan cara perumpamaan. Memang benar, waktu itu banyak orang yang sedang menabur mengharapkan hasil yang berkali lipat. Betul, konteks itu. Tapi konteks perumpamaan itu jangan diambil secara harafiah. Nggak bisa. Lebih parah lagi yang Keblinger secara hurufiah. Menabur itu duit. Padahal bukan. Nggak pernah ada di Alkitab konteks menabur itu tentang uang. Oke. Itu kita bisa bahas lagi tuh ya. Jadi sebenarnya menabur, memberi, atau mempersembahkan. Nah itu kan panjang juga. Jadi udah, kita selesaikan aja. Ini bukan tentang duit, ini bukan tentang uang, bukan tentang investasi, tapi tentang evangelisasi, tentang menginjil. Berarti jiwa-jiwa itu, Panta. Kalau orang berkata bahwa kalau Anda memberikan penaburan dengan uang kolekte pemberian, lalu doanya akan kembali 60 kali lipat, 100 kali lipat. Wah, itu udah salah ya. Udah Keblinger. Karena bikin orang jadi semangat memberi dengan harapan akan ada multiplikasi. Jadi kalau saya ngasihnya 1 juta, dapat 30 juta. Lu enak banget. 100 juta dong. 100 juta, enak banget. Ini kita punya Tuhan atau punya manajer investasi sebenarnya? Itu. Kita punya Tuhan atau kita punya mesin pencetak uang kan gitu. Jadi berarti di sini yang berkali-kali lipat itu adalah potensi dari benih yang ditabur, yaitu firman Tuhan dalam hati kita. Jadi ketika firman Tuhan itu ditabur menjadi benih, ada kebenaran, dan kita diberikan pertumbuhan oleh Tuhan, maka lama-kelamaan kita kan dewasa rohani. Sama seperti teman-teman Bapak Ibu yang melihat dan mendengarkan program podcast Akap ini. Ya, sedikit demi sedikit diberikan sebuah kebenaran yang sesuai dengan konteks. Mungkin perlu ditulis juga ini, disampaikan. Bagi teman-teman Bapak Ibu yang selama ini mendengarkan podcast Akap dan ingin menyanggah. Ingin bertanya, boleh. Silakan juga. Ya, nanti kalau Anda lihat di YouTube, misalkan ada komentar, silakan komen aja. Komen dituliskan di situ, nanti kita akan lihat. Bahkan kalau ada topik-topik yang memang mau dibahas, kita bisa bahas. Bisa. Ya, apapun itu. Ya, jadi topik hari ini sederhana sekali. Keblingernya luar biasa, tapi membahasnya nggak butuh waktu yang lama. Ini adalah taburan tentang menabur firman Tuhan. Kalau saya terima itu, hatinya baik, tanahnya baik, maka akan bertumbuh, yang menjadikan saya lebih dewasa rohani. Ya kan? Dan akhirnya juga kita bisa membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Iya, persis. Contohnya gini, Panta. Kalau saya, ya Panta, teman-teman,
saya juga hasil dari taburan orang. Saya ingat satu waktu kelas 3 SMP, saya ikut sebuah retreat. Lalu ada seorang hamba Tuhan berkhotbah. Dia khotbahnya biasa, Pak. Dia khotbahnya, ya saudara, adik-adik, kalian harus percaya Yesus begini. Pelan gitu, nggak menggebu-gebu. Tapi ternyata di situ Tuhan gerakan saya. Roh Kudus kasih tahu saya, ayo kamu bertobat. Dan saya bertobat saat itu. Jadi kita ada sekarang itu karena ada taburan orang lain. Nah ini yang dimaksud 30 kali lipat. Buktinya saya bisa jadi hamba Tuhan, Pan. Nah mungkin Pak Anta juga alami. Iya, sama. Saya waktu di kelas 2 dan kelas 3 SMA ada satu orang namanya Brother Stanley. Ya, saya sebut namanya karena ini memberikan kredit kepada dia. Tuhan pakai dia untuk terus mengkhotbahin kita. Ajak PD, tuan doa, ajak ke gereja. Sampai akhirnya saya sama teman saya pukul dia tuh sampai kami ingat kacamatanya tuh melayang-melayang gitu ya. Jadi kita panggil dia pendeta ya. Tapi ya karena dialah akhirnya saya ke gereja. Ya, jadi dia mengucapkan firman, mengucapkan kebenaran, dia tabur terus dalam diri saya. Sampai akhirnya sekarang ya saya melayani Tuhan jadi hamba Tuhan. Ya, ini kan dampak dari taburan firman yang dia berikan kepada saya ketika kelas 3 SMA. Jadi kalau kita mau jujur, Pak Anta, inilah investasi sebenarnya. Makanya Tuhan pernah berkata, jangan kamu simpan harta di dunia. Lengat dan karat. Lengat karat bisa memakannya, tapi simpan harta di surga apa itu? Ya taburan ini, Pak Anta. Jadi bagaimana nanti kita bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan? Jadi seharusnya dengan ayat ini kita mulai begini, dari uang kepada kekekalan. Nah ini menjadi keblinger satunya lagi. Nah ini. Seringkali ini ada pendeta, pengkhotbah atau orang-orang berkata, taburlah, kumpulkanlah harta di surga. Nah, maksudnya apa? Memberi di gereja. Nah, mana bisa uang ke surga sih? Lebih keblinger lagi kan? Dipikir surga butuh uang. Iya. Ya jadi kalau kita mau memotivasi jemaat untuk mereka mau memberi, kita motivasi aja. Berilah dengan sukacita, ya kan? Kemudian pakailah ayat yang lain. Tapi jangan pakai ayat taburlah di surga, kumpulkanlah harta di surga. Jadi kalau kita menabur di gereja, di pelayanan, menolong orang lain, itu seolah-olah duitnya kumpulnya di surga. Padahal surga nggak butuh duit. Surga nggak butuh duit. Iya kan? Ya udahlah, kita pakai ayat yang lain. Betul. Dan saya percaya kok, teman-teman, Bapak Ibu, kalau Anda memang mengasihi Tuhan, firman Tuhan berkata di mana hatimu berada, disitulah hartamu berada. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Kan? Jadi kalau saya mau memberi, maka hati saya tetap di dalam keinginan memberi. Kalau harta saya bantu kepada pelayanan, kepada gereja, maka hati saya juga ada di situ. Ya, jadi sebenarnya tentang bagaimana kita memberikan makna aja sih, tentang memberi itu maksudnya apa, ya. Jangan sampai ingat nih, jangan sampai kayak anak muda yang kaya itu, Pak. Kan pernah tuh. Anak muda yang kaya ketika Yesus bertanya, ikut aku, saya udah lakukan semuanya. Oke, jual hartamu bagikan orang miskin, ikut aku. Lalu dia bilang, aduh nggak jadi. Berat ya? Berat. Dan dikatakan dia kecewa. Nah kecewa itulah. Apalagi yang begini-begini nih. Ada orang hamba Tuhan berkata 30, 60, 100 kali lipat ditungguin sebulan, 2 bulan kok nggak ada hasil. Kecewa. Nah orang-orang kayak gini yang kecewa. Makanya sebenarnya kita perlu memberikan pengajaran kepada jemaat bahwa memberi itu bukan untuk mendapatkan kembali. Ya, memberi itu bahkan konsep, ada satu orang yang berkata, bukan memberi, tapi kita mengembalikan katanya. Betul. Ya, mengembalikan berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kalau memberi seolah-olah kita yang mengusahakan kan? Padahal berkat itu Tuhan yang memberikan semuanya. Jadi janganlah setelah Anda memberi, Anda punya konsep 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, saya berharap kembali lagi dan dijadikan motivasi. Jangan. Ya, karena bukan untuk itu ayat itu. Ini untuk menabur kebenaran. Menabur firman Tuhan. Dan nanti yang berlipat-lipat itu bisa jiwa-jiwa, bisa pertumbuhan rohani, orang mengenal Kristus dan bertobat. Oke. Ya, silakan ada closing statement. Iya, jadi gini, ini mungkin ada juga yang berpikir gini kan waktu dengerin kita nih, terus saya nggak dapat apa-apa dong. Saya mau bacain satu ayat nih. Ini menarik nih, Pak Anta. 1 Korintus 9 ayat 11. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, ini Paulus berkata kepada jemaat Korintus, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Jadi waktu itu, Pak Anta, sedikit kita bahas sedikit, ini tentang hak dan kewajiban rasul. Lalu ada orang mempertanyakan, udah kamu melayani aja, gak usah harapan apa-apa. Paulus sedang bilang ini,
apakah berlebihan kalau kami mendapat sesuatu dari kamu? Kami melayani yang rohani, tapi kamu mungkin berterima kasih, bersyukur, dan kamu memberikan buat kami. Apakah berlebihan? Tidak. Jadi, tapi buat Paulus yang penting, karena Paulus katakan, aku nggak peduli tentang pemberianmu. Aku mau kamu bertumbuh dalam iman. Itu. Jadi buat hamba Tuhan, ketika juga nanti ada yang memberi karena hasil panen, ya silakan aja. Puji Tuhan. Tapi jangan punya pikiran 30, 60, 100 kali lipat. Gitu. Dan di situ kan ayatnya jelas ya. Bahwa Paulus justru menunjukkan dirinya menjadi teladan. Persis. Saya bekerja. Jelas. Oke, so closing statement. Closing statementnya sederhana aja gini. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara semuanya, kalau kita memberi, memberilah. Kenapa? Karena kita sudah diberi. Takaran yang kita beri akan ditimbangkan kepada kita. Itulah sebabnya kita memberi yang terbaik tanpa mengharapkan apa-apa. Betul. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Saya bertemu dalam program podcast selanjutnya.